para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kita akan berhubungan dengan Bang Ihsanuddin Nursi ya. Sudah terhubung Bang Fahri ya. Semoga sudah terhubung hari ini. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok kurang jelas. Kabar ya? baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat selalu. Dan nampaknya bola dan lobby ini menjadi sebuah cerita lain, Bang. Ini cerita orang Indonesia yang nampaknya hobi melobi ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat setelah kita tidak terkena nampaknya hukuman dari FIFA dan juga usia 17 tadi kubacakan ini masih dapat potensi kalau mau jadi tuan rumah. Walaupun stadion yang dibanggakan oleh FIFA di Jakarta ini tidak pernah dipakai untuk kompetisi ini. Alkisah dari bola ini menjadi awal kisah pagi hari ini. Di balik bola ada apa? Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita dalam berkah dan lindungannya. Amin. Sehingga setiap Selasa pagi kita mendapat limpahan dan curahan petunjuk dan hidayah. Mendapat limpahan dan rahmatnya agar kesulitan besar yang sedang menghadang, yang akan menghadang bisa kita atasi. Kalau soal bola kita ngelihatnya dari aspek industri. Jadi industri sepak bola. Saya pernah mendengar satu kajian menarik bahwa sesungguhnya industri bola itu sangat menguntungkan, terutama karena dia menjadi sangat populer dan menjadi hiburan bagi masyarakat dari kelas atas sampai kelas bawah. Tidak peduli. Judinya juga sama dari kelas atas sampai dengan kelas bawah. Sama itu gitu. Itu dilihat dari aspek industrinya. Yang orang terkadang juga tidak terlampau mengerti tapi cuma mengerti sekilas gitu. Itu jual beli pemain. Jual beli pemain dengan harga-harga tertentu. Itu juga menguntungkan gitu. Periklanannya kalau selama pertandingan gitu, jam tayangnya ketika ditayangkan televisi, itu mata rantainya panjang. Begitu juga yang namanya ketika kita ngelihat bagaimana di antara para pemilik uang saling menjagokan tim favoritnya, dan itu pasti bermain uang gitu. Dia tidak peduli apakah soal judi apa enggak gitu, tapi paling tidak dia ingin timnya menang gitu. Sehingga dia berani mengeluarkan uang walaupun di dalam tetap ada judi. Nah, di luar itu, di balik itu sesungguhnya ada problematik soal fanatisme. Nah, ini fanatisme ini dalam saya belajar ini tahun 77 ya, 77-78. Ketika melihat sampai berapa jauh masyarakat umum di dunia manapun itu menjadikan sepak bola sebagai sebuah tim yang dibanggakan, tim yang disukai, tim yang patut didukung. Sehingga menjadi kiblat mereka dalam berbagai hal. Beberapa tokoh-tokohnya menjadi idola gitu, pemain-pemainnya. Nah, ada kajian yang menarik pada tahun itu 78-79 itu. Kajiannya adalah apakah dia akan bisa disamakan dengan fanatisme terhadap agama. Gitu. Nah, ini. Itu ditarik dalam kajian 78-79 itu, sama seperti satu industri makanan ringan dilihat dalam perspektif sosialisasi budaya yang dibangun atas industri makanan ringan. Itu juga dilakukan kajiannya. Itu di awal abad 21. Kalau bola itu
menjelang masuk tahun 80-an di abad 20 ya. Iya. Nah, hasil kajian itu membuktikan ketika masyarakat mengidap berbagai macam kecemasan, kelelahan, ketakberdayaan, membutuhkan hiburan, lalu mereka juga tetap ingin punya semangat dalam menjalani kehidupan gitu. Bola adalah jalan keluar gitu. Jadi dilihat dari segi nilai, dia tetap punya nilai fanatisme, dia tetap punya nilai-nilai yang menjadi idola gitu, sebagai patron gitu bisa dilihatnya. Sebagai kebijakan dasar, dia tetap mengarahkan masyarakat untuk mengatasi berbagai hal, termasuk kejenuhan, kelelahan, dan menjaga semangat mereka untuk tetap bisa bersatu gitu. Fungsinya tadi, interaksi di antara sesamanya tetap berjalan dengan format strategi bagaimana bola tadi memberikan imbuhan pada kehidupan mereka yang sesungguhnya, maaf ya, tidak mengatasi masalah kejenuhan, kelelahan, ketertindasan. Itu dia ya, pelarian ya. Ada yang menarik di situ di dalamnya. Itu soal kajian dalam pendekatan unit analisis individual dan unit analisis kelompok dalam kajian itu. Jadi sudah dilihat, bola itu bisa dilihat dalam unit analisis individual, tapi bisa juga dilihat unit analisis sosial gitu, kelompok. Kenapa misalnya sepak bola Amerika nggak maju misalnya gitu? Tapi yang maju di sana bukan sepak bola yang disebut dengan soccer itu gitu ya. American yang football, main bola tangan segala gitu. Betul. Kan gitu ya. Beda dengan sepak bola yang hanya main kaki. Nah itu dilihat problematiknya tadi berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dibangun di dalam. Kan olahraga yang lain di Amerika maju gitu. Tapi sepak bola nggak terlalu maju gitu. Itu karena budaya, karena paham ke masyarakatnya yang kental sekali dengan individualisme sehingga kerjasama antar kelompok tidak terlampau memadai. Tapi lihat Uni Eropa yang kuat dengan pendekatan kebersamaan, keberagaman dalam kelompok gitu. Itu maju di Uni Eropa. Begitu juga misalnya di Amerika Latin gitu, atau katakan bisa juga melihat kenapa Jepang sama itu cepat maju sepak bolanya gitu. Nah, itu dianalisis dalam pendekatan unit analisisnya. Hubungan kerja sama sosial namanya. Dalam struktur itu dilihat kayak gitu. Nah, begitu juga soal pelatihan sama soal kepemimpinan. Dan yang paling penting soal reward. Itu. Soal penghargaan terhadap sang pemain dan terhadap tim gitu. Gini. Jadi udah sampai kayak gitu. Jadi seperti sudah menganalisis masyarakat sendiri gitu. Tapi dalam perspektif nilai, dia bisa dilihat sebagai pengganti agama, pengganti fanatisme. Itu yang saya sebut kemarin itu. Luar biasa. Ya memang luar biasa ya. Saya tuh pernah punya siswa tuh Jackmania. Jadi kalau dia hilang dari asrama tuh, bapaknya bilang cari aja Persija lagi main di mana katanya. Luar biasa. Dari situ saya memahami bagaimana fanatisme bola itu sampai pagar asrama pun dia terjang lompat gitu. Luar biasa. Tapi itulah bola ya memang. Itu menyebabkan Kapolda pun berganti dan 130 ranking kedua sekarang kita di dunia ini. Luar biasa, Bang. Nah, Bang, kita lewatkan dulu bola, tapi kita masih warawiri di Eropa, Bang. Seperti Bang Ihsanuddin Nursi sering bilang, betapa manutnya Eropa terhadap Amerika di tengah gonjang-ganjing Ukraina. Kemarin Rusia mengirim roket-roket, hampir 100 roket ya, 87 kalau tidak salah, sampai ke Kiev. Tentu ini mempengaruhi peta di tengah urusan gas yang lagi uring-uringan memasuki musim dingin di Eropa. Dan juga IMF yang memberikan sinyal tanda bahaya. Naik lagi kita punya dolar ini sudah 15.000 lebih. Entah sampai berapa ini ya. Tapi kata orang ini enggak Indonesia saja, barang-barang ini seluruh dunia. Bahkan dua negeri di Asia ini bisa mengalami keamburukan. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat pergerakan dari perang dan perang yang mempengaruhi dunia sekarang ini? Akankah berubah konstelasi PBB atau bagaimana Bang? Yang pertama soal perangnya dulu ya. Iya. Dihancurkannya jembatan Kerch itu, itu memang mengurangi kekuatan pasokan Rusia ke Crimea. Jembatan itu dianggap sebagai infrastruktur yang menyatukan Rusia dengan Crimea. Tapi jembatan itu juga yang menjadi simbol
bagi penyatuan Ukraina ke Rusia. Gitu. Hmm. Makanya Putin marah dan itulah dia jatuhkan berbagai roket kemarin. Gitu ya. Bukan peluru kendali ya, kalau beritanya kan seolah-olah Putin Belum. menggunakan peluru kendali. Putin Roketnya roket menggunakan Iran roket. pula lagi. Dia tidak menggunakan peluru kendali untuk memenuhi kemarahannya karena jembatan Kerch itu dihajar habis gitu. Dari sini kelihatan bahwa sesungguhnya NATO melawan Rusia melihat titik-titik lemah Rusia, dan pada saat yang sama sesungguhnya diakui, ini menarik, diakui bahwa Rusia tetap punya kekuatan dalam menghadapi sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika. Sekaligus Rusia punya bukan cuma sekedar punya ketahanan, tapi Rusia bisa menggunakan balik sanksi ekonomi itu sebagai senjata untuk menjatuhkan atau untuk melemahkan posisi Uni Eropa. Dan itu diakui sesungguhnya karena berbagai negara sudah istilah saya sudah terseok-seok di Uni Eropa itu menghadapi ancaman pangan dan ancaman kedinginan, kekurangan pasokan energi. Saatnya sama Anda bisa lihat Arab Saudi sudah mengurangi pasokan minyaknya ke Arab Saudi bersama OPEC. Jadi negara-negara OPEC mengurangi pasokan minyaknya ke pasar internasional disebabkan West Texas Intermediate itu harganya terus menurun sampai dengan 80-an dolar per barel. Joe Biden marah sehingga pasokan senjata yang harusnya diterima oleh Saudi Arabia yang sudah dipilih oleh Saudi Arabia, seperti kita tahu Saudi membeli sejumlah persenjataan yang delivery-nya berjalan hingga akhir masa jabatan Putin sebanyak 65 miliar dolar. Kan tidak serta-merta dipesan terus jadi. Maka kemudian delivery senjatanya ditunda ke Saudi Arabia dari sikap Muhammad bin Salman yang ternyata malah mengurangi pasokan minyak. Bukan disuruh banyakin. Dalam bahasa sederhana, OPEC sesungguhnya dalam bahasa yang lain sedang mendukung Rusia gitu. Arab Saudi sedang mendukung Rusia sehingga harga minyak naik, harga gas naik, padahal pasokan ke Uni Eropa sulit gitu. Jadi ya itu yang menyebabkan dunia makin terancam gelap, yang saya bilang kesulitan besar makin menghadang gitu ya di permukaan yang saya kemukakan tadi gitu. Nah, kalau ngelihatnya begitu, problemnya menjadi ini bentuk aliansi, koalisi atau bentuk pengelompokan yang kita bisa lihat pada situasi sekarang kayak gimana? Kok berubah-ubah? Arab Saudi yang tadinya kayak gitu ya, menerima Joe Biden, mengikuti kemauan Joe Biden, tapi kali ini malah nggak mau bersama negara non-OPEC mengurangi. Dan ketika diberikan sanksi bahwa persenjataannya akan tidak dideliver gitu, Arab Saudi tetap tidak peduli gitu. Menarik kan? Padahal Muhammad bin Salman yang sudah begitu menerapkan model kebarat-baratan yang demikian jauh di kerajaan Saudi Arabia itu gitu. Sehingga banyak kajian yang menarik bahwa Arab Saudi sudah demikian jauh bergeser ke model barat gitu. Di tengah yang namanya kekuasaan tetap otoriter gitu. Lalu muncul pertanyaan, apakah Saudi Arabia masih tetap berpedoman pada model kerajaan Islam gitu. Itu sisi lain, tapi menarik kalau kita lihat gitu. Nah, sementara kalau kita saksikan juga pada situasi krisis yang sedang menghadang, maka kelihatan bahwa sanksi yang dibikin oleh Amerika terhadap Rusia dan kemudian diikuti oleh China, dan perang dagang yang tidak pernah usai, bahkan perangnya sudah sampai pada perang semikonduktor, perang hipersonik, perang perlombaan teknologi maju di asteroid gitu di antara China sama Amerika, makin kelihatan bahwa situasinya memanas. Jadi perang NATO melawan Rusia pada saat yang sama Amerika melawan bersaing dengan China, dan sikap bersaing itu sudah sampai dengan bukan sekedar bersaing tapi sudah saling menegasikan gitu ya.
Jadi persaingan Amerika dengan Cina sudah saling menegasikan, maka problem besarnya menjadi berbagai pasokan kebutuhan dunia akan terpengaruh, terutama pada hajat hidup orang banyak. Misalnya kita bisa lihat kalau tadi pada dampaknya pada Singapura dan pada Thailand. Itu karena prinsip ekonomi yang dianut oleh Thailand dan Singapura adalah ekonomi yang sangat terbuka. Thailand misalnya yang tadinya menerima 47 juta turis gitu ya dalam 2019. Di 2021 hanya menerima sekitar 428 ribu. Jomplang. Begitu juga yang namanya Singapura yang tadinya menerima 12 juta sekian, itu hanya menerima sekitar 1% aja di 2021. Tentu saja mereka terpukul, dan pada saat yang sama dengan modal keterbukaan ekonomi mereka dari posisi ekspornya, ya tentu pasokan uang asing yang masuk ke dalam mereka berkurang ya dampaknya pertumbuhan ambruk gitu. Pada saat yang sama perlu diketahui yang namanya Singapura walaupun punya ketahanan energi bagus, punya ketahanan ekonomi bagus, karena begitu ketatnya berhubungan dengan Amerika, itu terpengaruh. Begitu juga Thailand yang punya hubungan dengan Amerika bagus gitu ya dalam persoalan perekonomian, kan makanya dilihatnya adalah soal kehadiran turis Barat gitu, juga kehadiran turis Cina, maka pasti terkena. Jadi prinsipnya adalah ketika sebuah negara menganut perekonomian terbuka atau sangat terbuka, dia pasti tidak bisa menghindar dari posisi krisis besar yang sekarang sedang menghadang. Saya ulang ya, teori dasarnya adalah setiap negara yang menganut prinsip ekonomi demikian terbukanya, sangat terbukanya, dia tidak akan pernah bisa menghindar dari krisis yang sedang menghadang. Ibarat sebuah kapal berapapun besarnya, apakah dia large carrier, demikian tanker yang super tanker, atau kemudian Scotchy sekalipun gitu ya, dia tidak akan pernah bisa menghadang badai gelombang yang demikian besar itu gitu. Tinggal tergantung deh sampai seberapa jauh kita mampu menghadapi itu gitu. Kalau badai gelombang itu menggulung habis-habisan, ya tidak peduli super tanker, tidak peduli yang namanya large carrier, dia tetap aja tergulung gitu, dia tetap aja terkena gelombang tadi gitu. Begitu juga Indonesia, siap-siap aja kena gitu. Kalau kita mau lihat kayak gitu, seberapa jauh kita mengukur keterbukaan itu? Paling tidak bisa kita ukur pada 2H. Sampai seberapa jauh kita punya ketergantungan impor, sampai seberapa jauh kita punya ketergantungan pada pasokan energi gitu. Kan impor bahan pokok kita luar biasa, makanan, energi, kan kita impor. Itu akan terkena, kecuali kita segera mengatasi dari sekarang, bagaimana mengurangi ketergantungan impor itu. Dan jangan bangga dengan posisi utang yang hari ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan tentang makin besarnya utang dalam bentuk surat berharga SPN obligasi daripada utang keluar gitu. Sehingga ketergantungan pada dolar, ketergantungan pada asing sekarang cuma tinggal 15%. Mereka bilang jangan bangga juga, indikatornya sederhana. Tadi nilai tukar melemah gitu. Kenapa? Artinya tetap saja Anda butuh pasokan dolar. Kenapa Anda butuh pasokan dolar? Ya Anda ngutang keluar bayar bunga dong. Gimana? Buktinya Anda bisa mengurangi subsidi dengan prinsip gitu. Nah, ketemu tuh modal kebijakannya gitu. Nah, siapa yang menguasai pasar domestik? Ya kalau yang menguasai pasar domestiknya asiknya kena, yang terkena gitu. Oh itu jadi. Ya memang ini menjadi sebuah fenomena. Sementara hutang dengan dolar naik kan menaik dengan sendirinya, dan juga bergulir terus seperti ancaman tidak kelar-kelar ya, teror terhadap masa depan yang suram. Apalagi dibayang-bayangi Korea Utara mengirim roket, tambah lagi Taiwan, akankah Cina akan menyerang Taiwan? Ini menjadi sebuah fenomena peralihan zaman atau tanda-tanda zaman akan berganti peta dari barat kepada timur ini. Gimana Bang? Kalau Korea Utara ya, uji mestinya saya ngomongnya minggu lalu, tapi saya terlupa gitu. Dia sudah selama, jadi sejak 7 tahun terakhir ini, dia sudah 3 kali melakukan uji coba rudal balistik loh, gede itu rudal. Dan itu berarti ketiga-tiganya adalah uji coba ICBM, Intercontinental Ballistic Missile,
yang sangat mengganggu Washington. Iya, bahkan akhirnya ngajak damai dibanding ngajak perang sekarang. Iya. Jadi sangat mengganggu Washington karena walaupun jumlah hulu ledaknya sedikit, tapi dengan kapasitas daya jangkauannya, daya jauhnya sudah 8.500 km, seperti dari Pyongyang ke Alaska sana gitu ya, sedemikian jauhnya itu mengganggu betul Washington, karena berarti seluruh wilayah Amerika sudah bisa dijangkau oleh Korea Utara. Dan kalau Korea Utara sudah berhasil menjangkau, itu berarti China juga memiliki kapasitas yang sama dalam itu. Karena China tidak akan pernah mau lebih rendah kapasitas jangkauan nuklirnya dan daya ledaknya. Itu karena mereka bersaing menjadi daya dorong ke asteroid sampai demikian jauh. Nah, itu menunjukkan persaingan teknologi yang sudah saya sebut pada semikonduktor antara China dengan Amerika, kemudian diam-diam diikuti dengan kemampuan Korea Utara gitu, yang bisa menghambat masuk kekuatan teknologi itu gitu. Itu menunjukkan ya 2035 itu situasinya makin gak karu-karuan. Yang saya sebut sebagai ini kan cuma tinggal hitungan belasan tahun. Jadi hitungannya bukan cuma sekedar lagi, cuma sekitar belasan tahun, itu setengah generasi gitu. Setengah generasi sudah bisa dicapai satu perubahan besar. Dan kalau kita tidak siap-siap memperbaiki sistemik struktural satu bangsa, satu negara, kita akan kelibas habis oleh satu situasi yang penuh dengan ketidakpastian yang saya sebut sebagai intensitas fukah makin meningkat gitu. Kalau kita lihat kayak gitu. Nah, situasi setelah Taiwan itu cuma indikasi bahwa Taiwan sebagai negara yang merupakan perpanjangan tangan bagi Amerika mengontrol China dalam perspektif kekuatan persenjataan itu juga bisa diimbangi, terbukti dengan rudalnya China bisa melewati kawasan itu gitu. Pesawat berkali-kali China bisa melintas di selat Taiwan dengan kecepatan tinggi, dan itu mengganggu. Jadi kalau kita melihat, saya kebetulan membaca kajian-kajian setiap hari dari Department of Defense-nya Amerika gitu ya. Itu berbagai situasi itu mereka potret gitu. Istilahnya begini, mereka memotret situasi tempat-tempat kritis, wilayah-wilayah strategis itu bukan tiap jam, tapi sudah tiap menit mereka pantau, mereka ikutin. Nah itu berbagai sisi, mereka menggunakan kekuatan satelit, mereka menggunakan kekuatan laut, mereka menggunakan kekuatan pantauan drone gitu. Itu mereka macam-macam lakukan. Artinya ada biaya besar yang dibutuhkan untuk melakukan operasi militer dalam rangka kepentingan mereka melanjutkan dominasi sesungguhnya. Nah, cost-nya itu harus ditanggung oleh siapa? Kan gitu pertanyaan. Betul, harus ada. Harus ada yang menanggung beban itu gitu loh. Nah, tadinya yang menanggung beban itu adalah mereka-mereka yang menggunakan US dollar. Karena US dollar digunakan semiconductor sebagai alat untuk membangun persepsi bahwa mereka adalah berkuasa, padahal itu kosong di belakangnya gitu ya, padahal kelihatannya punya isi. Anda kebayang nggak sih, Anda dikasih kertas, tapi kemudian kertas itu di tangan Anda jadi berguna, di tangan gue nggak ada gunanya gitu. Ngerti maksudnya? Iya. Di tangan Anda 100 itu kan cuma kertas kosong, tapi begitu dikasih ke orang lain, kertas itu menjadi 1,5 juta gitu. Betul, menarik, tidak ada angkanya. Padahal di situ main persepsi itu. Itu yang saya bilang pada seorang imam di negeri ini, betapa permainan riba itu dimulai dari situ gitu. Kalau kita melihat. Nah, ini sedang berkurang kemampuan pengaruhnya. Nah, maka muncullah yang disebut dengan bilateral swap, local currency swap, LCS mereka menyebutnya, bukan lo Cina Selatan ya. Mereka menggunakan local currency swap untuk mencegah intervensi kekuatan multilateral. Dalam hal ini Bank Dunia dan IMF, sehingga mereka menggunakan istilah local currency swap. Misalnya antara Cina dengan siapa. Begitu juga dalam konstruksi misalnya antara Cina dengan negara-negara lain gitu, dengan Afrika misalnya. Tapi pada saat yang sama, nah ini menariknya, orang-orang yang menggunakan local currency swap itu terburu-buru juga menggunakan digital currency gitu. Oh. Jadi itu yang saya bilang,
ini ketidakpastiannya terus-menerus meningkat kalau kayak gini gitu. Mau Iya. pakai local currency swap, tapi di digital currency-nya tetap dijalanin dalam sebuah sistem yang tidak jelas kemana arah digital itu gitu. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau diambil dari pertanyaan Aisan Talib tentang situasi Korea Utara dan Taiwan, dilihat dalam perspektif, kan saya selalu menyebutnya begini. Dalam perspektif materialisme, maka perang adalah ekonomi. Perang bertujuan untuk mendominasi ekonomi, ekonomi bertujuan untuk melakukan peperangan gitu. Maka untuk jalan damai gitu ya, haruslah perang. Untuk bisa perang, maka lakukanlah damai. Damainya di mana? Kan kalau gitu, berarti kan bingung. Iya. Perang untuk Perang berdamai, damai untuk perang. berperang. Maka pertanyaan damainya di mana? Damainya Anda tertentukan secara ekonomi. Oh, itu jadinya ujung-ujungnya Itu fulus. ujungnya. Apa poinnya? Karena materialisme. Gitu. Karena Anda ingin itu nanti berkaitan sama ini ya, cerita soal bagaimana digesernya agama jadinya yang dalam bahasa Al-Quran. Itu yang disebut dengan ubud dunia gitu, wahan gitu, kecintaan pada dunia. Nah itu materialisme itu tadi gitu. Ya. Jatuhnya itu begitu. Nah konstruksi itulah kemudian ujungnya nanti cuma dua. Prinsip peperangan antara keilahian dengan yang namanya prinsip materialisme. Itu yang saya sebut bagaimana 2035, 2040 itu memuncak. Kalau ngeliat eskatologinya begitu gitu. 2035, 2040 ya. Ya, kita menyongsong masa depan. Nah, Bang, balik lagi ke negeri kita ini, Bang. Ini negeri kan luar biasa. Walaupun sekarang ini lagi tidak biasa-biasa karena dalam sepekan ini ada lebih dari 70 bencana ya. Baik urusan air, gempa, dan lain-lain. Belum lagi bencana konstitusional. Nah, bencana yang terakhir ini banyak orang dengungkan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali. Apa bisa sebenarnya, Bang? Apakah pendiri bangsa ini dianggap sudah apa ya, itu kan zaman lalu, kita hidup di zaman ini ya. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat dari pondasi Indonesia ini menghadapi carut-marutnya dunia yang sekarang orang berkumandang lagi tentang non-blok dan lain-lain. Ayo berperan. Negeri kita ini harusnya besar, bisa berperan, tapi kok tendangan ini nggak apa ya, nggak mantap lah begitu. Gimana Bang kisahnya, Bang? Entah kenapa saya secara tidak sengaja research atas 5 variabel gitu ya. Variabel PDB dalam struktur penguasaan asing, variabel PDB dalam struktur per kapita sehingga terlihat Gini rasio, dihubungkan dengan pertumbuhan ekonominya, dihubungkan dengan inflasinya, dihubungkan dengan yang namanya investasi di infrastruktur, karena di periode 2024 saja mereka membutuhkan infrastruktur 6.445 triliun gitu, dengan memberikan keleluasaan sebesar 42% pada korporasi swasta, 21% pada BUMN, 37% pada APBN. Lalu saya hubungkan juga dengan yang namanya prinsip-prinsip yang mereka lakukan ketika infrastruktur itu nggak karu-karuan, mereka jual yang mereka sebut sebagai corporate value gitu ya. Bagaimana nilai satu usaha gitu, yang diikuti dengan kebijakan BUMN melakukan holding dan subholding gitu. Saya jadi bertanya begini, ini kan prinsip-prinsip yang dibangun, ini saya semuanya menggunakan data pemerintah, kajian saya. Jadi selama katakan sejak hari Jumat kemarin, saya terusin kemudian pada Senin, pada Minggu dan Senin kemarin gitu ya. Pembacaan saya menjadi terus terang nelangsa untuk pembacaannya. Kenapa nelangsa? Karena ternyata reformasi bukan sekedar berbuah krisis konstitusi. Masya Allah. Reformasi memang berhasil membesarkan balon. Reformasi memang berhasil membesarkan kue kalau dilihat dari volume PDB ya. Yeah. Kalau dilihat dari volume produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Saya ulang ya. Reformasi memang berhasil membesarkan kue. Apa itu kuenya? Produk nasional bruto.
produk domestik bruto. Tapi kalau dilihat dari per kapitanya, kalau dilihat dari Gini rasionya, kalau dilihat dari penguasaan domestiknya, penguasaan domestik pada sumber daya produksi dan distribusinya, kalau dilihat dari perencanaan pemerintahnya gitu ya, maka reformasi sesungguhnya mengukuhkan kebijakan-kebijakan neoliberal. Itu yang membuat saya nelangsa. Kenapa sampai saya nelangsa? Karena kebijakan neoliberal itu makin menjauhkan kita dari kata pembukaan dan pasal 33 ya 1, 2, dan 3. Dan begitu kemunculan kebijakan APBN berdasarkan pasal 23 baik dalam perspektif fiskal atau kebijakan moneter berbasis pasal 23 gitu ya. Dan berhubungan dengan pasal 27 tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu makin susah terjangkau. Makin susah terjangkau gitu. Anda boleh, saya sebut tadi kenapa saya sampai ngitung utang per kapita, termasuk dengan PDB per kapita dalam hal ini saya gitu ya, yang membuat saya agak mules perut. Jujur saya bilang saya mules perut gitu ya. Baru kali ini saya bikin analisis perut saya mules banget gitu ya. Karena orang begitu terkagum-kagum gitu dengan keberhasilan pembangunan gitu ya, walaupun sekelompok oposisi masih tetap dalam sikapnya. Tapi kan pertanyaan berikutnya, saya harus membangun satu relasi antara nilai konsep variabel dan indikator gitu ya. Jadi nilai konsep atau nilai teori konsep variabel dan indikator itu kan mesti konsisten gitu ya. Nilainya kan visi misi Indonesia. Visi misi Indonesia-nya kan nggak bisa dipegang pada visi misi presiden berdasarkan Perpres, karena Perpres di bawah konstitusi. Mestinya kan visi misinya tunduk pada konstitusi, tunduk pada kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, maju dan adil makmur gitu kan. Jadi bebas, merdeka, berdaulat, adil makmur. Itu visinya. Misinya kan jelas, alinea 4. Lalu ketika kita aplikasikan dalam kebijakan-kebijakan APBN dengan kebijakan Perpresnya, RPJMN-nya itu gitu. Jujur saya bang, perut saya melilit. Entah kenapa gitu. Ini kok kesinambungan kebijakan neoliberalnya makin mendalam gitu loh. Ketika saya temukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mereka gunakan sebagai istilahnya reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi gitu ya. Itu malah menunjukkan satu indikator betapa kuatnya kebijakan-kebijakan neoliberal. Itu yang makin meyakinkan saya bahwa sesungguhnya Barat sedang menolong rezim ini demikian dalamnya gitu. Itu yang membuat, oh iya pantas aja kemudian Indonesia mendapat debt swap dari sejumlah negara, baik dari Amerika maupun dari Jerman. Karena kebijakan-kebijakannya sesungguhnya betul-betul manut dan patuh kepada kebijakan neoliberal gitu loh. Ini terus terang saya baru melihatnya dalam perspektif saya tidak artinya suka tidak suka kajiannya menjadi hukum politik ekonomi ya. Ke dunia. Jadi kajian hukumnya muncul, kajian politiknya muncul, kajian ekonominya muncul gitu. Nah tadi kajian ekonominya saya ngambil data 2015, 2017, 2019, 2021 gitu. 4 tahun saya ikutin secara serius gitu. Hasilnya itu tadi, gue mules nih gitu. Mules banget gitu. Oh, dalam sekali mereka bikin kebijakan neoliberal dan orang tidak peduli dengan itu gitu. Orang tidak peduli dengan konten kebijakan itu karena kemasannya yang begitu rupa didengungkan, didengungkan gitu, dikampanyekan, dipropagandakan dengan istilah nasionalis gitu loh. Lalu mereka juga punya kelihatan sepertinya kebijakannya seperti sosialis gitu loh. Jadi kelihatan ada kebijakan yang nampaknya sosialis karena prinsip-prinsip yang kelihatan begitu dalam gaya pemerintahannya sosialis gitu ya. Atau kemudian kebijakan ini demikian. Tapi dalam kenyataan kontennya, komprehensifnya. Jadi kalau kajiannya 5C nih, konteks, konten, komprehensif, konsistensi dibangunnya begitu ya. Itu nggak begitu gitu. Kalau dilihat dari tadi struktur, iya deh coba pakai aja data, 2 sumber data deh, pakai 2 sumber data. Pakai data BI sama datanya namanya BPS gitu. Ambil 2 sumber data deh. Kita bikin analisis tadi. Analisis politik, hukum, dan ekonomi. Wajar kalau kemudian yang muncul sekarang selalu yang muncul adalah kecemasan dan kepasrahan atas gelombang besar yang akan menghadang. Saya punya pertanyaan kenapa saya mesti melakukan analisis yang saya bilang kayak gitu. Pertanyaan saya adalah sampai seberapa jauh kesiapan Indonesia menghadapi gelombang besar yang akan menghadang 2023, 2024. Ini kan
Omongan Ihsanuddin Nursi bukan baru. Omongan Ihsanuddin Nursi bahkan sejak 2019 ketika saya berkampanye tentang perubahan kuadran. Karena mereka sudah memainkan artificial intelligence yang mendalam. Sebagai penasihat pernah sampaikan di sebuah universitas gitu ya, yang tadinya tergabung dari berbagai universitas. Ini kan udah saya sebut sejak 2017, 2018, kampanye 2019. Lalu terus menerus saya sampaikan. Lalu baru sadar sekarang gitu. Seperti juga saya bilang pada Radio Silaturahim beberapa pekan lalu. Lalu saya tertarik lagi melakukan kajian secara mendalam. Dan kajian secara mendalam itu tadi kesimpulannya, ya Tuhan, baru kali ini gue bikin analisis mulus. Ya, orang makin tahu banyak makin pusing. Makanya ada yang bilang, nggak usah tahu banyak-banyak lah, nanti kena syarat macam-macam lagi kalau beribadah maupun ekonomi. Ini yang ada gium. Pada posisi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu harusnya tahu ya, tidak, makanya dengerin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Waktu pula ini, sebentar lagi 4 menit lagi kita akan berakhir, Bang. Ini masih di bulan Maulid. Banyak orang ini menghadapi generasi yang berikut ini sebuah fenomena yang luar biasa. Mak-mak, babe-babe kita kan gak pernah dididik cara didik anak bagaimana. Dia mendidik cara dia dididik dulu. Sekarang ini ada generasi rebahan, milenial, apa segala macam. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi ingin ingatkan buat para orang tua dalam mendidik anak di masa yang luar biasa ini? Silakan Bang, sebagai penutup bincang kita pagi hari ini. Saya 2 hari lalu menyampaikan bahwa hampir 3 generasi model pendidikan di Indonesia itu, saya nggak bilang gagal ya, saya nggak bilang gagal, tapi belum mencapai 50% tujuan mencerdaskan masyarakat gitu, memajukan kesejahteraan gitu, mencerdaskan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan umum gitu ya, meningkatkan kecerdasan umum. Kalau masyarakat punya kecerdasan umum, maka tidak nantinya Indonesia dinilai IQ-nya 78,79 dan paling bawah di antara negara-negara 11 negara ASEAN. Dia berdampingan dengan Timur Leste gitu ya. Itunya gitu, melihatnya gitu ya. Artinya ada 2 di sana. Pertama, pendidikan IQ-nya bermasalah. Kalau pendidikan IQ-nya bermasalah, itu berarti problematik pendidikan di rumah. Kalau pendidikan di rumah, itu berarti soal gizinya. Kalau soal gizinya, itu berarti soal bagaimana waktu si ibu hamil. Kalau kita bicara soal waktu si ibu hamil, itu berarti soal bagaimana asupan gizinya, soal asupan jiwanya. Kalau sudah begitu, berarti soal kehidupan sosialnya. Itu. Jadi ada pembentukannya kayak gitu. Nah, saya 2 hari lalu menyampaikan di satu tempat gitu ya, dalam konstruksi Isra Mi'raj, dalam konstruksi Maulid Nabi, betapa pentingnya kita melihat model pendidikan yang diberikan kepada Nabi. Gitu. Bagaimana pendidikan itu diberikan kepada Nabi? Pertama adalah dia anak yatim. Fa'ama yatimam fa'awa gitu ya. Tidakkah kamu menjadi anak yatim yang dadanya sesak kemudian menjadi lapang gitu ya. Ya demikian diberikan pertolongan. Dari sana kelihatan model pendidikannya memang harus pendidikan punya tingkat keilahiahan yang tinggi. Poinnya adalah soal bagaimana menggembleng seorang anak itu punya kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya. Diajarkan emosinya, diajarkan pemikirannya secara seimbang, secara baik gitu. Sehingga dia punya pemahaman tentang lingkungan yang baik, tentang pemahaman tentang keluarganya dengan baik. Dan tidak dibangun dalam format yang duduk malas-malasan pegang handphone dan kemudian berinteraksi dengan handphone. Saya minta maaf ya, saya minta maaf sekali. Karena saya bersepeda gitu ya, saya sering melihat di jalan pemulung pun membiarkan anaknya demikian asik bermain handphone. Gitu. Masya Allah. Pemulung pun. Saya miris gitu loh ngelihatnya. Begitu juga ketika saya masuk ke kawasan-kawasan yang agak, sorry to say, kawasan agak kumuh gitu ya. Saya saksikan rumah yang lebarnya 2 meter, lebar 3 meter, atau katakan rumah mewah sekalipun, karena juga saya lewati rumah mewah sekalipun. Saya menyaksikan suaminya serba asik dengan pegang gadget. Apa poinnya? Berarti gadget, handphone itu sebagai sumber pembelajaran bagi anak-anak.
Nah sekarang pertanyaannya, sampai berapa jauh gadget itu memberi mana positif bagi sumber pembelajaran itu gitu. Itu yang tidak pernah muncul dalam kajian secara sosial. Muncul dalam pengajian-pengajian, Bu, atur anaknya pegang gadget, Pak, atur anaknya pegang gadget. Tapi tidak diatur bagaimana mekanisme penjatuhan itu dengan hal-hal tertentu gitu. Misalnya dengan isi-isi tertentu. Misalnya ketika si anak tidak sedang memegang gadget, apa yang bisa diberikan? Atau mesti dilakukan? Nah, di sana saya membedakan antara model apa yang saya sebut sebagai ikra, tilawah, ibroh gitu ya. Itu harus tertata waktu itu. Bagaimana kita melakukan ikra, bagaimana kita melakukan tilawah, bagaimana kita melakukan ibroh, bagaimana kita melakukan sistem pendidikan yang demikian rupa, yang tersusun rapi sampai akhirnya melahirkan pembentukan kepribadian yang kokoh gitu. Nah, itu yang kita bangun di situ. Itu berarti kerusakan sistem struktural pada pendidikan itu memang sudah masif. Jadi kerusakan sudah sistemik struktural. Saya nggak bilang multi, karena masih ada beberapa keluarga yang menjauhkan anak-anaknya dari HP, menjauhkan anak-anaknya dari pergaulan rusak, lalu bahkan dia tidak menyekolahkan. Kemarin ada waktu kita bikin acara ulang tahun Rasil, di Rasil kemarin, ada orang tua yang membawa anaknya ke saya karena sama sekali anaknya tidak disekolahkan, tapi anaknya punya kegandrungan pada pendidikan yang luar biasa, pada pencarian data gitu, yang kemudian bermaksud untuk ngobrol dengan saya gitu. Itu salah satu bukti revolusi, karena dilihat sekolah bukan lagi sekedar tidak mampu memberikan jawaban atas kebutuhan, tapi sekolah memberikan jawaban yang salah. Itu makanya saya menyebut jangan ngontrakin pendidikan anak pada sekolahan. Keluarga itu harus berperan. Namanya. Anda memberikan sekolahan sebagai kontraktor agar sang kontraktor ngebentuk pikiran-pikiran tertentu pada si anak. Itu yang disebut dengan schooling society. Jadi schooling society adalah memberikan kepercayaan pada sekolah sebagai kontraktor agar membuat bangunan pemikiran, agar membuat tatanan pemikiran pada anak. Padahal Al-Quran mengatakan tatanan pemikiran itu tidak boleh dibangun dengan model kayak gitu. Itu kesalahan besarnya. Jadi artinya, kalau kita mau memperbaiki sekarang pendidikan, perbaiki dulu Pak tatanan bangunan pemikiran anak, tatanan bangunan pemikiran rasa anak. Kita boleh sekolahin anak, tapi kita yakin bahwa tatanan bangunan yang kita tetapkan pada anak itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki, gitu, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, di situ perlu penyusunan kurikulum silabus yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Wah, keren. Itu kurikulumnya gitu. Al-Quran. Ini luar biasa nih kalau saya bilang Hadis dan Talib, karena itu bagian dari kegundahan saya yang amat sangat dalam gitu ya. Apalagi kalau sudah melihat saya ketemu dengan acara-acara di pernikahan, saya lihat lagi, itu kan kelihatan suasana sosial itu kayak apa. Suasana olahraga bersama, lalu suasana pasar, suasana mall, suasana apa, suasana taman bacaan, itu kan kelihatan semuanya. Nah, dari sana sesungguhnya problematiknya ya negara lah sebagai sumber yang melakukan pendidikan massal gitu. Itu harus memperbaiki, karena para pejabat itu adalah teladan. Persoalan pokoknya adalah uswatun hasanah atau gitu. Keteladanan yang star gitu. Iya. Mudah-mudahan luar biasa. Sudah sampai di situ. Ya, makasih. Itu ngelus dadanya makin dalam. Apalagi kemudian ternyata sejumlah dosen melakukan protes atas rancangan sistem pendidikan nasional ke depan. Protes pada Nadiem. Iya tentu aja, apalagi kemudian DPR-nya juga protes pada Nadiem dengan tim yang 400 orang itu gitu. Ini kan berarti ada kritis. Itu bukan sekedar pada moral gitu. Tapi yang mengajarkan moral pun krisis, sumber yang mengajarkan moral. Kebayang nggak sistemik strukturalnya? Jadi yang mengajarkan moral saja krisis, apalagi moralnya. Itu sendiri. Ya, luar biasa. Waktu pula Bang kita kembali ke kurikulum Al-Quran, insya Allah. Mudah-mudahan tiba masa datang akal itu. Mudah-mudahan Bang. Amin. Terima kasih Bang. Sebagai penutup, saya mohon maaf kalau saya punya kekurangan, kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf, pintu ampunan gitu ya. Sambil memohon maghfirah dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.